Kalau anak-anak yang mengalami gagal hati tidak ada pendonor, artinya hanya tinggal menunggu waktu saja. Hati yang dipotong itu hanya sebagian saja, akan menyiapkan dan memilih calon donor hati yang baik. Ngobrol-ngobrol dulu. Apa aja sih hal-hal yang harus dipersiapkan seorang calon pendonor sebelum memantapkan hatinya untuk wah ya saya harus mempersiapkan ini nih gitu ya. Karena biasanya pada bingung nih apa duluan sih, gimana dulu sih caranya gitu ya, tahapan-tahapannya kayak gitu. Ya baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Pertama kita harus pahami dulu ya, pahami dulu medisnya si anak, lalu kebutuhannya. Nanti dari situ Bapak Ibu akan mengetahui hal-hal yang apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu sebenarnya kan. Salah satunya ya tadi itu donor hati. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nggak memahami dulu persis kondisi medis si anak, kebutuhannya, ya nggak bakalan ada itu, nggak bakalan tercipta yang namanya kesiapan. Baik kesiapan untuk si anak sendiri, baik kesiapan untuk si calon donor itu sendiri. Jadi yang garis besarnya itu harus kedua orang tua, jika memang sudah ada niatan kuat untuk maju sampai ke transplantasi hati, ya harus ada kesepakatan yang sama, minimal suami dan istri dulu. Itu. Lalu setelah ada kesepakatan fix kita mau maju sampai ke optimal nih transplantasi hati, baru syarat-syarat dasar persisnya seperti apa itu yang selanjutnya disiapkan Bapak Ibu. Misalnya nanti secara detail kita membahas soal donor hati dan tahapan screening. Jadi Bapak Ibu harus memahami dulu dari awal ya, supaya sama nih persepsi kita soal donor, soal tahapan screening, supaya nyambung diskusinya ya. Jadi yang pertama itu adalah apa sih donor hati itu sendiri, lalu jenis donor hati, yang ketiga ada syarat dan ketentuan donor hati, yang keempat adalah menyiapkan dan memilih calon donor hati yang baik, kapan saatnya mulai screening, lalu pelaksanaan tahapan screening, kemudian yang terakhir nanti kiat dan saran bisa kita isi bareng-bareng. Yang pertama, apa itu donor hati? Bapak Ibu harus paham nih, jangan sampai, karena seringkali Bapak Ibu ya, sampai di Jakarta belum ngerti donor hati itu seperti apa si orang tua ini. Pada akhirnya itu yang menjadi permasalahan berikutnya, yaitu mereka pada nggak siap. Donor hati itu adalah memberikan atau mendonasikan seutuhnya atau sebagian potongan hati atau liver kepada seseorang dengan metode medis, yaitu ada pembedahan atau operasi, Bu ya. Jadi seseorang yang dimaksud itu bisa orang tua ke anak, bisa anak ke orang tua, bisa paman atau bibi ke ponakan, atau sebaliknya seperti itu ya. Lalu kalau seutuhnya atau sepotong itu nanti saya jelaskan selanjutnya. Nah ini ada dua jenis donor hati, yaitu donor hidup dan donor mati. Untuk di Indonesia kebetulan donor hati masih bisa dilakukan berasal dari donor yang donor hidup. Jadi untuk donor mati sampai hari ini kita nggak tahu kapan itu bisa terjadi ya, tapi kita berdoa saja semoga secepatnya ada dan bisa dilakukan. Jadi untuk saat ini hanya donor hidup yang bisa dilakukan. Kalau donor hidup artinya begini Pak Bu ya, hati yang dipotong itu hanya sebagian saja. Jadi nggak semuanya, karena masih ada yang berpikiran, wah semuanya diambil nanti saya gimana, nah seperti itu. Tapi sebenarnya adalah hanya sebagian kecil kalau untuk bayi ya, karena sudah ditemukan metode monosegmen, jadi hanya bagian kecil yang dipotong itu sudah cukup untuk diberikan ke anak kita bayi. Kurang lebih kalau dipersentasekan kurang lebih 25%. Kalau untuk orang dewasa kurang lebih 40% yang dipotong. Nah sisanya itu nanti secara teori kedokteran itu akan tumbuh lagi Bapak Ibu. Namun ketika dokter sudah menyisakan tadi itu 50%, 60% atau 70% tadi itu, sisanya itu sebenarnya sudah diperkirakan sama dokter itu akan cukup untuk memenuhi tubuh kita, tubuh si pendonor. Seandainya kok nanti nggak tumbuh misalkan, itu sudah sangat mencukupi sekali. Karena sebenarnya orang itu bisa bertahan hidup hanya dengan 20% jumlah hati sebenarnya. Selama catatannya fungsinya dapat bekerja dengan baik ya Bapak Ibu.
Lalu syarat dan ketentuan donor hati ini sudah sering kali kami sampaikan melalui media sosial atau pas Zoom kayak gini, tapi harus saya ulang lagi karena untuk sampai ke tahapan nanti itu harus memahami dulu syarat dan ketentuannya. Jadi kalau nggak paham syarat dan ketentuannya, nggak bisa tiba-tiba langsung ke sana, nanti bisa mundur lagi bahkan gagal. Yang pertama adalah golongan darah sama atau beda kompatibel dengan resipien ya Bu, dengan anak ya. Golongan beda tapi kompatibel itu misalkan Bapak Ibu O, anaknya golongan darahnya apa saja itu bisa memberikan. Lalu anaknya AB, calon penerima itu dari semua jenis golongan darah masih bisa memberikan, itu beda kompatibel. Lalu secara sukarela, tidak ada unsur paksaan dan jual beli atau mencari keuntungan secara finansial untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Jadi ini syarat dan ketentuan ini sebenarnya untuk umum ya Bu, bisa saja ini dijadikan patokan untuk orang tua ke anak, atau siapa ke siapa, atau orang lain sekalipun ya. Ini syarat dan ketentuan ini sama semua. Apakah ada kejadian orang tuanya sendiri kok terpaksa? Ada Bu, ada yang kejadian seperti itu. Makanya itu jangan sampai terjadi. Makanya syarat dan ketentuan ini menjadi pemahaman yang harus diketahui terlebih dahulu. Syarat usia minimal 18 tahun dianggap cukup dewasa. Walaupun 20 tahun kalau ketika pemeriksaan dinilai belum dewasa ya nggak bakalan bisa lolos Bu. Artinya belum dewasa itu gimana? Belum bisa memutuskan apapun itu, keputusan itu dengan pikiran dan niatan dia sendiri, misalkan masih ada unsur-unsur dari orang luar kayak gitu. Itu salah satu sifat orang yang belum dewasa ya. Lalu maksimal 55 tahun. Tapi selama ini disarankan sekali kalau bisa ya umurnya di bawah 50 tahun lah, supaya nggak terlalu tua ya organnya ya. Kemudian mendapat persetujuan secara lisan maupun tertulis dari orang tua bagi yang belum menikah, suami atau istri bagi yang sudah menikah. Ini nanti bisa saya jelaskan selanjutnya. Sehat jasmani dan rohani, bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, screening tadi ini yang dimaksud. Lalu siap waktu. Kemudian tidak sedang dalam proses hukum atau perkara hukum, ini juga nggak boleh terjadi Bapak Ibu. Makanya transparansi harus diutamakan ya. Misalkan sedang dalam proses hukum atau perkara hukum, apalagi serius misalkan, itu harus dikelirkan dulu, diselesaikan dulu sebelum seseorang itu mau maju jadi pendonor. Tidak sedang mengandung jika perempuan ya Bapak Ibu, kewarganegaraan Indonesia memiliki kelengkapan surat data diri. Berikutnya, baru kita menyiapkan dan memilih donor hati. Yang pertama yaitu kembali lagi memenuhi syarat dan ketentuan tadi itu ya Bu ya. Lalu prioritaskan golongan darah yang sama. Prioritaskan hubungan darah terdekat. Nah ini ada alasannya Bu. Golongan darah sama, hubungan darah terdekat. Jadi begini Bapak Ibu, dokter selagi ada golongan darah sama dan hubungan darah terdekat, maka tim dokter akan meminta itu dulu yang menjadi prioritas. Karena semakin dekat hubungan darahnya itu dimungkinkan angka kecocokannya tinggi dan angka penolakannya jadi bisa menjadi sangat rendah. Jadi angka keberhasilannya juga bisa tinggi ya Bapak Ibu. Nah, jadi misalkan gini, ayahnya golongan darah sama, ibunya beda tapi kompatibel. Dari sisi kesehatan sejarahnya sama-sama memungkinkan. Ya mau nggak mau yang diprioritaskan adalah si ayahnya yang golongan darah sama. Tapi bukan berarti si ibunya nggak boleh maju, boleh, tapi untuk cadangan. Makanya di terakhir sini saya tulis siap menjadi donor cadangan. Lalu tidak memiliki riwayat sakit berat, memungkinkan dari sisi waktu. Ini semuanya berhubungan ya Bapak Ibu. Misalkan kita ngomongin sisi waktu. Saya ambil contoh begini. Ayah dan ibunya sama-sama golongan darah yang sama dengan anak. Dua-duanya sangat mungkin bisa maju jadi donor. Dari sisi riwayat kesehatan sama-sama baik, dari postur tubuh sama-sama baik, golongan darah sama. Nah, tinggal mengatur nih soal waktu. Seandainya saya ambil contoh begini, seandainya selama ini yang mencari uang yang bekerja adalah bapaknya, ya sebaiknya sih ibunya yang maju kalau memang ibunya selama ini kegiatannya di rumah saja. Jadi kenapa? Lagi-lagi semua berkaitan ya Bapak Ibu, supaya si bapak ini tetap aktif bekerja, mendapatkan mencukupi perekonomiannya, supaya tatanan hidup di tengah keluarga juga nggak jadi kacau Bapak Ibu ya, nggak jadi acak-acakan seperti itu. Jadi di sini benar-benar antara
keluarga itu benar-benar harus bisa mengkondisikan dari ke 6 hal-hal di sini ya, yang saya maksud ya. Jadi harus ada komunikasi yang baik antara suami dan istri. Itu contohnya seperti itu. Lalu kapan saatnya mulai screening? Yang pertama, nah ini lagi-lagi saya harus memenuhi syarat dan ketentuan seperti di nomor 3 tadi ya Bapak Ibu. Lalu diagnosa anak atau resepnya sudah tegak. Gizi anak minimal sudah cukup. Tidak ada penyerta sakit lainnya yang menjadi pemberat. Ya seandainya kok ada penyertanya saat direkomendasikan mau maju operasi, setidaknya dokter bisa mengukur apakah ini masih mendapatkan toleransi atau tidak. Jika tidak, setidaknya mereka akan mengobatinya dulu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa dipaksakan juga. Seandainya ada, tapi ini bakal menjadi pemberat nih. Tapi bisa diobati, ya udah kita obati dulu seperti itu. Lalu siap biaya screening ini paling terakhir lah ya. Nah, saya mau kembali ke soal kapan saatnya mulai screening, tapi kok masih tapi saya masukkan syarat dan ketentuan nomor 3 ini. Jadi saya mau cerita nih Bapak Ibu. Pernah ada kejadian begini. Diagnosa anak sudah tegak, gizi anak baik. Orang tuanya maju screening nih. Di tengah-tengah mereka harus stop, bahkan nggak jadi maju. Kenapa? Rupanya syarat dan ketentuan yang ada di paling dasar itu belum terpenuhi, Bapak Ibu. Bahkan gara-gara belum terpenuhi, mereka sudah maju. Ini terjadi konflik keluarga, Bapak Ibu. Di tengah-tengah keluarganya terjadi konflik, bahkan sangat mengkhawatirkan lah. Akhirnya apa? Yang dilakukan sama mereka, sama orang tua yang sudah maju screening, sudah mau sampai habis itu, akhirnya sia-sia, Bapak Ibu. Jadi nggak efektif, sudah rugi biaya, waktu, pikiran, tenaga. Karena syarat dan ketentuannya yang ini menjadi syarat dasar justru malah belum terpenuhi. Jadi kenapa masih saya masukkan di sini? Ketika memulai screening harus sudah fit dulu ya syarat dan ketentuannya tadi itu. Nah ini kemudian kita langsung masuk ke tahapan pelaksanaannya ya. Jadi ini juga seringkali calon-calon donor juga tidak memahami. Jadi ada tahap awal, lalu tahap 2, lalu tahap 3. Nah, kalau untuk tahap awal ini yang berjalan selama ini ada 3 pemeriksaan Bapak Ibu. Pertama lab darah awal, jumlah pemeriksaan yang diperiksa dengan sampel darah ini hanya 26 lah, kurang lebih hanya seperti itu. Lalu toraks ini untuk melihat paru-paru Bapak Ibu, karena banyak sekali calon donor yang gagal gara-gara paru-parunya bermasalah. Ada yang TBC seperti itu. Lalu USG abdomen atau USG perut ini untuk melihat kondisi liver dan kondisi di dalam perut lain-lainnya, tapi lebih fokus ke liver. Ini juga bisa mendeteksi jika adanya fatty liver segala macam. Makanya fatty liver ini juga salah satu yang bisa menggagalkan dan banyak menggagalkan calon donor. Nah, lab darah yang 26 jenis pemeriksaan ini diantaranya ada pemeriksaan hepatitis Bapak Ibu, lalu HIV, lalu kolesterol, lalu fungsi hati. Nah, ini pemeriksaan-pemeriksaan diantaranya ini yang saya sebutkan barusan, itu yang sering kali menggagalkan calon donor. Kenapa? Ini dijadikan paling awal. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Sebelum hasil lab darah awal torak USG ini keluar dan dipastikan aman, jadi jangan dulu maju ke tahap berikutnya. Harus konsultasikan dulu hasil 3 pemeriksaan ini ke dokter. Kalau kata dokter aman, oke bisa maju, baru lanjut ke tahap berikutnya yaitu tahap 2. Di tahap 2, nah ini ada yang harus diperhatikan juga. Misalkan anaknya Bapak Ibu ternyata mutasi genetik. Jadi sebelumnya kenapa saya sampaikan tadi soal diagnosa tegak. Nah, di sini ujungnya juga, tujuannya juga. Ketika tahap pertama sudah lolos, kalau dari mutasi genetik, ingatkan dokternya untuk soal cek genetik. Ini untuk kasus mutasi genetik ya, kepada calon donor. Itu jika dibutuhkan, tapi paling tidak ingatkan dokternya. Tapi rata-rata kalau anaknya mutasi genetik, calon donor akan diminta untuk cek genetik. Supaya si calon donor bukan pembawa sifat. Karena kalau pembawa sifat, Bapak Ibu, nah itu yang nggak bisa. Makanya, kembali lagi di awal, kenapa diagnosa tegak itu harus
dicari tahu dulu, dipastikan dahulu di awal, baru kita lanjut ke tahapan screening. Tujuannya ada Bapak Ibu. Lalu psikiatri ini, lalu advokasi. Advokasi ini Bapak Ibu ini berhubungan dengan etik dan hukumnya tadi itu. Misalkan secara etik, misalkan keluarga besar nggak mendukung, malah terjadi konflik di situ. Nah, itu juga hubungannya nanti sama tim advokasi. Mereka bisa saja nggak merekomendasikan gara-gara terjadi konflik di tengah keluarga. Misalkan keluarga besar nggak mendukung, tapi kalau kedua orang tua komitmen kuat, konsisten, bisa mengambil sikap tegas, kemungkinan hal-hal itu bisa diminimalisir Bapak Ibu. Tapi yang fatal itu ketika keluarga besar nggak mendukung, kedua orang tua nggak punya komitmen, nggak bisa ngambil sikap tegas. Nah ini jadi memperburuk seperti itu. Jadi harus benar-benar dari diri kita sendiri dulu yang harus dimantapkan ya. Lalu bisa lanjut ke biopsi hati. Nah biopsi hati ini kalau bisa benar-benar berada di tahap 2 karena dari hasil biopsi hati sering juga banyak calon donor yang gagal. Biopsi hati ini lebih akurat melihat kondisi hati Bapak Ibu. Yang bisa jadi di pengecekan awal nggak terdeteksi, jadi terdeteksi ketika masuk ke biopsi hati. Makanya ditaruhnya di tahap 2. Misalkan kok tahap 1 lolos, tahap 2 gagal, ada yang gagal, ya sudah stop. Kalau kegagalannya fatal, dokter meminta ini ganti donor, ya kita harus ganti dengan donor cadangan yang saya jelaskan di awal tadi itu. Itu gunanya donor cadangan saya masukkan tadi. Setelah dipastikan cukup, lanjut, baru masuk ke tahap 3, ada lab darah lengkap. Kalau tadi kan lab darah awal, nah langsung ke lab darah lengkap. Kemudian pemeriksaan yang lumayan besar-besar nih angkanya, biayanya. Ada MRI, MRCP, CT scan. Lalu ke tahap-tahap selanjutnya masih banyak, tapi yang sifatnya bukan bisa menggagalkan, tapi sebagai pelengkap ya Bapak Bu. Tidak saya masukkan semua di sini. Kurang lebihnya seperti itulah. Masuk ke kiat dan saran. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan screening, harus memastikan bahwa kondisi tubuh Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan bugar. Jadi setiap kali mau screening pokoknya pastikan jangan sampai kondisinya meriang atau lagi flu, demam, batuk, kayak gitu. Lebih baik ditunda daripada memaksakan screening. Saya ambil contoh begini Bapak Ibu. Misalkan mau toraks, tapi Bapak Ibu lagi flu. Flu itu bisa mengaburkan hasil torak. Nah itu contoh kecil ya, makanya setiap kali melakukan screening, kalau badan kerasa meriang atau kecapean aja lah, nggak usah sampai meriang, sebaiknya ditunda dulu. Jadi benar-benar dalam kondisi bugar dan fit lah setiap kali melakukan screening. Lalu jaga kesehatan dengan pola hidup sehat. Misalkan saya ambil contoh, tadi udah disinggung, misalkan kok calon donor ini memang perokok yang aktif tadinya, ya usahakan berhenti dulu, terus jaga kesehatan, terus olahraga, atau misalkan calon donor badannya subur, gemuk, katakanlah kayak gitu, ya harus olahraga dulu, turunkan berat badan seserius mungkin, tapi dengan pola yang baik ya, bukan. Misalkan udah ada deteksi fatty liver, tapi masih antara normal dan menjelang mau melangkah ke abnormal misalkan, itu tetap harus dikelola, harus dibakar kalori seperti itulah pokoknya Bapak Ibu ya. Jadi harus ada upaya yang dilakukan ketika memang Bapak Ibu siap maju menjadi pendonor, nggak boleh menyepelekan lah Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu kalau misalkan kita menyepelekan, sekali kita gagal di tengah keluarga tidak ada lagi donor cadangan, kita akan sulit sekali Bapak Ibu mencari calon donor. Apa yang terjadi? Kalau anak-anak yang mengalami gagal hati itu tidak ada pendonor, ya mohon maaf, artinya hanya tinggal menunggu waktu saja. Makanya dalam hal ini kita berharap semua ayah ibu yang memang siap jadi pendonor bisa menjaga semua yang berhubungan dengan baik. Lalu komunikasi yang baik kepada setiap petugas yang berhubungan. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, saya mau menyampaikan, ini penting sekali, selama ini mungkin banyak yang nggak paham. Jadi jangan sungkan menghubungi kami, membahas hal yang berhubungan.
Karena seperti yang pernah saya sampaikan tadi itu, apa yang bisa kami bantu ke Bapak Ibu tidak hanya melulu soal materi, bisa tenaga kami barangkali. Silahkan, jangan sungkan hubungi kami. Kami terbuka dengan siapapun, Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu mungkin sudah mencukupi dari sisi biaya, tapi kami bisa bantu hal-hal lainnya seperti itu. Itu sih. Jadi dari saya nanti mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami. Itu tadi paparan dari